Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas E akan menyampaikan tips supaya terhindar dari penyakit. Kami terdiri dari 4 orang dengan saya sendiri atas nama Muhammad Ishak. Di samping saya ada Sri Andini, Fauzia, dan juga Juwita. Oke, baik. Adapun tips yang pertama untuk terhindar dari penyakit, contohnya seperti kurangi frekuensi paparan udara dingin. Nah, maksudnya di sini contohnya itu seperti AC. Karena di Indonesia musimnya itu hanya 2, yaitu musim panas dengan panas sekali. Jadi Anda tidak bisa mendapatkan udara dingin di luar. Namun mungkin saat Anda bekerja seperti di kantor, perhatikanlah posisi AC-nya. Mungkin AC-nya itu ada di belakang, jadi Anda bisa terpapar dari belakang juga. Dan jika terpapar terlalu lama, tentu saja tubuh akan semakin parah dan bisa membuat Anda menjadi flu keesokan harinya. Jadi, tubuh Anda seharusnya memiliki suhu 360-370 untuk terkena udara dingin. Nah, itulah tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua yaitu kurangi stres. Dalam hal ini, stres tidak selalu buruk, tetapi jika Anda mengalami depresi dalam waktu yang lama, kortisol terbentuk dalam waktu yang lama, maka pada akhirnya daya tahan tubuh akan menjadi menurun. Mungkin Anda pernah melihat teman atau orang tua Anda depresi setiap hari. Penyakitnya belum ada obatnya, mungkin sedikit. Badan terasa nyeri, lalu sering pusing. Cobalah untuk menghindari stres. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Olahraga itu selain dapat meningkatkan sistem imun Anda, dapat meningkatkan kinerja dari sel darah putih Anda, serta natural killer cell. Olahraga juga dapat menurunkan level stres dari tubuh Anda. Jadi, saran saya berolahragalah minimal 3-5 kali dalam waktu 1 minggu. Lalu, olahraganya apa, Dok? Itu terserah Anda. Anda sukanya apa? Sesuaikan dengan usia Anda dan sesuaikan dengan berat badan Anda. Oke, kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu kurangi alkohol. Jadi meskipun Anda merasa hangat ketika Anda minum alkohol, sebenarnya temperatur tubuh Anda tidak naik. Justru jika Anda minum alkohol di saat Anda dalam keadaan sakit, maka hal ini dapat menyebabkan sistem imun Anda drop dan Anda akan bertambah sakit. Mungkin Anda mengatakan, "Dok, alkohol itu kan dapat membunuh penyakit. Alkohol digunakan untuk mencuci luka. Kalau saya minum alkohol, otomatis kumannya mati dong." Jawabannya adalah hal ini keliru. Seberapa banyak pun Anda minum alkohol, kuman di tubuh Anda tidak akan mati. Kita lanjutkan ke tips yang kelima, yaitu bersihkan handphone Anda dan tangan Anda. Jadi, bagi Anda yang setiap hari memegang handphone atau gadget, saya bertanya, siapa yang di zaman sekarang tidak menggunakan handphone atau gadget? Tentu saja tidak ada. Setiap hari Anda memegang handphone atau gadget. Anda terima uang, tidak cuci tangan, lalu Anda pegang lagi handphone Anda. Handphone Anda taruh di meja, Anda taruh di lantai, dan ini menjadi sarang kuman, virus, atau bakteri. Saran saya adalah bersihkan handphone Anda. Paling tidak tangan Anda yang bersih. Atau jadi sebelum Anda makan, mungkin sebelum mengucek mata dan sebagainya, sebaiknya bersihkan dahulu tangan Anda. Karena inilah yang menjadi sarang virus, kuman, atau bakteri. Selanjutnya tips yang keenam adalah perbanyak konsumsi air putih. Air putih yang saya maksud di sini bukan air susu, tetapi air mineral, di mana air yang cukup dapat membantu memperbaiki metabolisme Anda dan dapat memperbaiki sistem imun Anda. Bagaimana cara tubuh Anda membuang racun-racun di dalam tubuh jika air Anda sangat kurang? Coba Anda perhatikan. Yang pernah ke bandara pasti tahu ketika Anda masuk ke toilet bandara. Di situ ada warna dari air seni. Dari putih, kemudian kuning,
kuning pekat, dan sangat pekat. Itu menandakan bahwa Anda kurang minum. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya, tips nomor 7. Perbanyak tidur. Maksud saya ini bagi Anda yang kurang tidur, mungkin Anda cuma tidur 2-3 jam dalam satu hari, bahwa Anda yang tidur cuma 2-3 jam setiap harinya ini, menandakan bahwa Anda akan mengalami penuaan dini. Ya, mengapa tidak? Padahal mungkin usia Anda masih 17 atau 18 tahun, tetapi jika Anda kurang tidur, hal ini juga berbahaya loh bagi tubuh Anda. Mengapa demikian? Karena manusia sebenarnya membutuhkan waktu tidur sekitar 6-8 jam. Jadi sebaiknya bagi Anda yang suka bermain game di malam hari, mungkin stalking Instagram orang, ataupun stalking mantan, ya sebaiknya Anda lupakan dan segeralah tidur. Ketika Anda tidur juga, maka dapat mengurangi hal negatif. Yang pertama, tubuh dapat recovery. Yang pertama adalah regenerasi sel di malam hari. Apalagi bagi Anda yang pagi siangnya itu kerja, nge-gym, maka malam hari adalah waktu yang terbaik untuk memperbaiki sel-sel tubuh. Kemudian, sistem imun Anda juga dapat diperbaiki. Dan yang ketiga itu hormon. Bagi banyak dari mereka yang mengalami gangguan hormonal ketika sering begadang. Tips yang terakhir adalah kurangi penggunaan antibiotik. Di Indonesia, paling sering mereka belanja antibiotik di apotek tanpa resep dokter. Pak, saya kena flu, lagi pilek, lagi radang tenggorokan, saya butuh antibiotik, saya mau beli. Misalkan antibiotik A, B, C, dan sebagainya. Sebenarnya hal ini adalah keliru loh. Sedangkan di Indonesia masih banyak mereka yang membeli antibiotik di apotek sembarangan tanpa adanya resep dokter. Sebenarnya antibiotik itu perlu nggak sih? Sebagian besar penyebab masuk angin dengan gejala batuk, pilek, meriang, badan tidak enak, sebagian besar penyebabnya adalah virus, bukan bakteri. Jadi, apabila Anda menggunakan antibiotik, ya itu percuma karena virus tidak akan mati dengan antibiotik kecuali Anda sudah masuk infeksi bakteri. Barulah Anda gunakan antibiotik. Tentu saja Anda harus konsultasi dahulu dengan dokter. Anda tidak boleh membeli sendiri. Menggunakan antibiotik yang berlebihan juga dapat menyebabkan resistensi terhadap antibiotik. Akhirnya, dengan menggunakan antibiotik yang sama, kuman tersebut sudah kebal, tubuh Anda sudah kebal, jadi tidak mempan lagi. Akhirnya, grade antibiotik yang harus Anda minum adalah grade yang lebih tinggi. Tentu saja grade yang lebih tinggi mempunyai efek samping juga. Dan efek sampingnya itu pasti lebih tinggi. Tadi 8 tips dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih.